Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my friend. Right now, me and my friends will going to explain about communication media and specialist public relations areas. This is for the public relation studies. With lecturer is Dr. Kinkin Yulianti, SPD MSc. Before we going to explain about our matter, please introduce our team. We are from Group 8, which is including Dwi Komalasari, Rin Pradipta Setiawan, and Nadia Salsabila Latif. For the matter is, we have 7 matters that we're going to explain to you all. It will begin from the matter about the press and broadcast sources, and the last is internal public relation. So for the first matter, about the press and broadcast sources. So the press is one of the most strongest media that flexible and complex. So yeah, the press is one of the most important media that we have in the public. The press is not only exists in one city of the country, so oftenly it will be spread in a lot of cities and the countries. Yeah. Jadi yang namanya pusat media dan pers itu di dalam suatu negara itu nggak selamanya akan berpusat di satu kota aja, contohnya di Jakarta. Jadi biasanya akan tersebar di banyak kota, contohnya di Surabaya, di Makassar, itu mereka punya persnya masing-masing. Ada yang berbentuk koran, ada yang berbentuk radio, ada yang berbentuk stasiun televisi, dan lain sebagainya. Okay. Now we're going to explain about the characteristic and kelebihan. Nah, kita akan menjelaskan selanjutnya tentang karakteristik dan kelebihan dari pers itu sendiri. Jadi pers itu memiliki 3 kelebihan utama, ya, yaitu adalah pertama ada kedalaman informasi, kedua portabilitas, dan yang ketiga bertahan lama. Nah, kedalaman informasi ini maksudnya publikasi itu bisa memberikan informasi yang lebih mendalam, ya, daripada media penyiaran sementara gitu. Nah, luasnya ini akan tergantung pada kelas surat kabar, mulai dari laporan singkat di tabloid hingga liputan-liputan yang lebih rumit gitu. Biasanya ada di pers bisnis atau di majalah-majalah yang membahas topik tersebut. Nah, kemudian yang kedua terkait portabilitas. Nah, portabilitas ini contohnya koran itu sendiri, ya, itu gampang dibawa kemana-mana, ya. Jadi gampang portable istilahnya, gampang dibawa oleh kita gitu. Kemudian yang ketiga itu bertahan lama. Nah, hal ini dibuktikan karena banyak dari pertanyaan-pertanyaan atau pesanan yang diterima pengiklan itu kadang awet selama berminggu-minggu kan. Ya, misalkan kita pasang iklan di koran atau di majalah, itu dia akan tahan lama gitu selama berminggu-minggu atau bahkan bisa berbulan-bulan. Contohnya seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya ini ada jenis publikasi. Ya. Jadi yang namanya surat kabar atau koran itu dia punya beberapa jenis, ya. Jadi ada koran pagi yang yang terbit setiap hari. Terus kemudian ada juga surat kabar yang terbitnya itu harian di suatu regional atau kota. Kemudian ada juga surat kabar yang mingguan, ya. Jadi lokal penyebarannya itu bisa 2 mingguan. Kemudian selanjutnya ada juga koran sore, koran minggu, dan majalah. Jadi disebarnya itu berdasarkan waktu-waktu tertentu, ya. Oke. Kemudian ada juga media penyiaran. Ini ada televisi dan juga ada yang namanya radio. Untuk televisi dan radio udah gampang, maksudnya udah kita pahamin, ya, gimana contohnya itu kayak ada RCTI kalau di Indonesia sendiri, ya, ada Global TV dan lain sebagainya, TV One. Ya, kalau untuk radio juga banyak, ada radio FM dari dari Sido Press gitu kan, ya, di Jakarta, dan masih banyak lagi. Oke, kemudian kita lanjut kedua, materi about public relation in developing countries. Jadi bagaimana seorang atau yang namanya humas itu dalam mengembangkan negeri. Oke, we have 3 ways to look about the media of public relations in the developed country. In the developing country, oke? Jadi di negara berkembang. Nah, jadi biasanya itu di negara berkembang ada 3 karakteristik, ya, dari media hubungan masyarakatnya. Itu yang pertama, ada kelangkaan, ya, dari media massa yang bergaya barat. Nah, maksudnya kalau di Indonesia sendiri kan kita rata-rata media kita tuh contohnya televisi aja, ya, itu ada yang TV One, Metro TV, itu kan lokal, ya.
Nah, tapi akhir-akhir ini baru muncul tuh yang media barat, kayak CNN Indonesia, CNBC Indonesia, ya kan? Itu baru masuk tuh. Tapi memang rata-rata didominasi oleh media-media lokal, kayak Berita Satu, ya kan? Seperti itu. Kemudian yang kedua, itu keterbatasan media massa yang ada. Ya, jadi ini benar-benar terbatas karena bisa kita hitung dengan jari kan, media-media yang ada di televisi contohnya atau koran ya. Beda seperti contoh kayak di Inggris atau di Amerika. Bahkan setiap kota itu punya media massanya masing-masing, punya stasiun televisi, stasiun beritanya masing-masing. Jadi banyak banget. Bahkan mungkin nggak bisa dihitung dengan jari. Tapi kalau di Indonesia itu masih sangat terbatas. Karena Indonesia salah satu negara berkembang juga. Kemudian selanjutnya ada masalah kebutuhan khusus dan teknik khusus untuk berkomunikasi. Nah, jadi ini juga salah satu keterbatasan yang kita miliki ya di Indonesia. Jadi masalah-masalah teknik itu sangat sering terjadi. Ya apalagi kalau misalkan seorang reporter harus memberitakan sesuatu di tempat yang jauh. Misalkan dari Jakarta dia harus ke Bandung dulu bawa mobil reporter yang ada pemancar sinyalnya untuk siaran langsung dan sebagainya. Seperti itu contoh. Oke, next kemudian ini penjelasan yang lebih rinci nih terkait media massa ala barat yang langka di Indonesia. Nah, itu permasalahan yang pertama itu dia tingkat melek huruf dari orang-orang di negara berkembang seringkali masih kurang ya. Di Indonesia sendiri tingkat melek hurufnya itu mungkin baru sekitar berapa ya, 70 atau 80%. Tapi mungkin di update terakhir itu udah 90% ya. Karena beberapa saudara-saudara kita di bagian Indonesia Timur itu masih banyak yang belum bisa membaca gitu. Sepertinya sih sekarang sudah 90% tingkat melek huruf. Kemudian yang kedua, jadi kecanggihan ekonomi ya. Ini yang masih kurang juga, karena di negara berkembang seringkali ekonomi itu masih bertumpu pada sistem yang basisnya tradisional. Kemudian popularitas televisi. Nah, terkadang di pelosok-pelosok daerah televisi itu nggak sepopuler di kita ini yang tinggal di kota seperti Jakarta. Kadang di daerah itu justru orang-orang lebih suka mendengarkan berita lewat radio. Tapi kalau sekarang sih di zaman yang sudah modern di industri 4.0 ini sepertinya sudah banyak daerah-daerah pelosok yang juga sudah terjangkau oleh televisi. Nah, kemudian untuk yang keempat, kualitas materi siaran. Nah, jadi terkadang materi siarannya juga itu kualitasnya masih terbatas. Contohnya di Indonesia, kita mayoritas masih menggunakan untuk televisi sendiri masih menggunakan sistem yang analog. Ya, sedangkan di negara tetangga seperti Singapura, Thailand, Malaysia itu bahkan udah bermigrasi ke digital, tapi kita masih analog. Nah, itu juga salah satu problem di negara berkembang. Kemudian kelangsungan hidup televisi di negara kita yang masih masih bisa dibilang ya cukup-cukupan lah. Karena kenapa? Karena televisi itu, ya media penyiaran televisi itu nggak akan bisa berkembang dengan independen tanpa adanya investor. Makanya kenapa seringkali kita nonton TV itu banyak banget iklan yang lewat. Karena itu dia. Karena mereka harus ditopang terus oleh uang-uang sponsor yang mereka terima dari perusahaan-perusahaan itu yang menggunakan jasa periklanan mereka. Oke, kemudian selanjutnya ada media massa lainnya. Nah, media massa lainnya ini dapat berbentuk di gambar dan diagram. Ya, jadi nggak selamanya itu harus televisi, radio, atau koran. Jadi ada juga dalam bentuk gambar dan diagram. Kemudian dalam bentuk poster juga atau dalam bentuk kartun. Nah, ini kadang biasa kita temukan di jalan-jalan di sekitar kita. Ya. Contohnya untuk gambar dan diagram ini kadang di perusahaan itu atau kita bisa lihat di Bursa Efek Indonesia ya, di kantor Bursa Efek Indonesia. Ketika kita masuk ke lobbynya itu akan banyak gambar-gambar dan diagram-diagram yang menunjukkan tentang pergerakan harga saham. Nah, itu juga termasuk salah satu media massa. Kemudian pesan visual dalam bentuk poster. Nah, untuk poster sendiri ini banyak banget kita temui di mana-mana. Bahkan di kampus kita seringkali ngelihat poster di dinding-dindingnya. Itu juga salah satu media massa gitu teman-teman. Selanjutnya ada juga gambar kartun atau kadang juga bisa berbentuk karikatur dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya terkait tentang video, DVD, CD-ROM, and the internet. Nah, untuk video sendiri, ini ada beberapa pertimbangan dasar yang berlaku untuk penggunaan video. Yang pertama itu dari segi tujuan, yang kedua dari segi produksi, dan ketiga dari segi penggunaan dan distribusi. Mungkin untuk mempersingkat waktu ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut ketika when we have a meeting in the Zoom, oke? Karena ini akan sedikit panjang gitu pembahasannya. Langsung aja next, jenis dan kegunaan video ya. Jadi video itu yang pertama ada yang berbentuk jurnal rumah. Ya, ini dulu sering digunakan di dunia barat ya.
Tapi ini pun ketika digunakan itu nggak terlalu populer, yang namanya jurnal rumah video. Kemudian ada juga yang berbentuk dokumenter atau film dokumenter gitu ya. Yang ketiga ada juga yang berbentuk rekrutmen. Nah, ini biasanya disediakan oleh perusahaan-perusahaan atau kampus-kampus yang bertujuan untuk merekrut anggota baru seperti itu. Yang keempat ada juga yang namanya induksi. Ini juga hampir sama dengan rekrutmen yang dipublikasi atau disiarkan oleh organisasi gitu biasanya. Nah, kemudian yang kelima ada pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Biasanya di kantor-kantor yang memiliki karyawan, terkadang mereka juga bikin yang namanya video untuk training and developing karyawan yang mereka miliki. Kemudian yang keenam ada relokasi, ya. Relokasi ini bertujuan untuk memindahkan orang atau penduduk ya dari satu tempat ke tempat lainnya dan didukung oleh adanya video. Nah, kemudian ada juga laporan dan akun tahunan, ini biasa untuk akuntansi di perusahaan. Kemudian ada pendidikan pemasaran, this is for marketing purpose, dan yang ke-9 ada tampilan gulungan, ya. Terus yang ke-10 ada identitas perusahaan atau company profile biasanya ya. Terus dan yang ke-11 ada juga untuk pengunjung atau visitors yang biasa kita lihat di museum-museum. Contoh kayak kita maksudnya ke Monas atau museum-museum di Jakarta, kadang kita disuguhi oleh tampilan-tampilan video yang menarik. Ya, that was for visitors. Terus, oke, kemudian ada DVD yang berarti disc video digital. Nah, kelebihannya itu yang pertama format presentasi yang berbeda. Contohnya itu bisa digunakan untuk layar lebar. Kemudian yang kedua, itu komentar bisa digunakan dengan bahasa yang berbeda. Oke. Ketiga, bahan latar belakang tambahan. Dan yang keempat, distribusi yang mudah, cepat dan murah. Gitu ya. Sebelum DVD kita punya yang namanya VCD ya. Tapi sekarang kita lebih populer dengan yang namanya DVD. Oke. Bagian ini akan dijelaskan oleh selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bagian seminar, conference, and exhibition. Materi selanjutnya yaitu seminar, konferensi, dan pameran. Seminar merupakan sebuah pertemuan yang lebih kecil dan lebih terbatas dari konferensi. Pertemuan ini biasanya terbatas pada sore hari, setengah hari, atau hanya sehari saja. Tuan rumah dan pembicara dalam seminar biasanya adalah manajer lokal. Sedangkan konferensi merupakan sebuah pertemuan yang biasanya terdiri dari audiens yang lebih besar dengan pembicara platform. Biasanya, konferensi ini dirancang untuk mempertemukan orang-orang dari perusahaan atau industri untuk mendiskusikan dan memperdebatkan isu-isu yang relevan dengan perusahaan atau industri tersebut. Dan pameran adalah acara di mana perusahaan atau individu atau peserta pameran menempatkan produk, layanan, atau karya di pameran untuk audiens yang tepat, baik untuk tujuan menjual pameran atau untuk memungkinkan penonton menghargai hasil produk atau karya tersebut. Dalam menyelenggarakan seminar, konferensi, dan pameran, tentu membutuhkan keterampilan manajerial dalam perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, dan mengarahkan. Oleh karena itu, peran Pro atau Public Relation Officer dapat mendukung. Di antaranya yaitu, yang pertama, membantu mengamankan publisitas sebelum dan sesudah acara untuk meningkatkan jumlah pengunjung acara dan memaksimalkan peserta berulang untuk tahun-tahun berikutnya. Rekrutmen untuk pameran dan konferensi biasanya dilakukan dengan menggunakan undangan pribadi melalui email dan telepon, iklan di surat kabar dan majalah, serta melalui surat langsung ke calon peserta. Yang kedua yaitu menghubungi surat kabar dan majalah yang tertarik untuk menerbitkan pratinjau acara tersebut. Yang ketiga,
menyediakan juru bicara yang relevan untuk diwawancara dengan wartawan pers, radio, atau televisi jika diperlukan. Dan yang keempat yaitu memberitahu Departemen Perdagangan dan Perindustrian di mana suatu produk memiliki potensi ekspor karena mereka mungkin tertarik untuk menerbitkan berita luar negeri, memfilmkan pameran atau merekam wawancara melalui kantor pusat informasi. Selanjutnya, ada house journals dan public relation literatur. Menurut Jeffkins, house journals memiliki berbagai nama lain seperti house organs atau penerbitan internal, employee newspaper atau surat kabar karyawan, dan company newspaper, surat kabar perusahaan. Selanjutnya, ada jenis-jenis jurnal rumah atau house journals. Yang pertama, ada buletin penjualan atau the sales bulletin, yaitu media komunikasi antara manajer penjualan dengan salesman. Yang kedua, ada bulletin, yaitu isi berita untuk para pembaca. Yang ketiga, ada majalah atau the magazine. Di dalam majalah ini berisikan tulisan fitur, artikel, dan gambar. Yang keempat, ada surat kabar tabloid atau the tabloid newspaper, yang berisikan berita-berita pokok dan artikel-artikel populer. Yang kelima atau yang terakhir adalah koran dinding atau the wall newspaper, yaitu media komunikasi antara karyawan dengan perusahaan. Teknik jurnal rumah atau house journals. Yang pertama, jumlah pembaca. Redaksi dari sebuah house journals harus mengetahui siapa saja yang menjadi target atau sasaran pembacanya. Yang kedua ada frekuensi. Frekuensi dapat ditentukan oleh kebutuhan untuk mempublikasikan berita sesegera mungkin atau karena masa simpan artikel fitur. Yang ketiga ada judul. Pemberian nama atau judul mencerminkan karakteristik pada house journals yang akan dipublikasikan. Yang keempat ada distribusi. Distribusi harus dilakukan dengan sistematis. Yang kelima ada iklan. Seperti halnya media pers lainnya, house journals mampu menyerap iklan. Hal ini bergantung kepada karakteristik pembaca dan jumlah pembaca yang dimiliki oleh house journals tersebut. Yang keenam ada kontributor. Di dalam kontributor harus ada persediaan bahan editorial yang sudah direncanakan, dengan editor yang merencanakan artikel-artikel selanjutnya yang sudah disepakati dengan berbagai kontributor. Yang ketujuh ada produksi. Proses produksi ini ditentukan oleh berbagai macam faktor, yaitu bentuk dan lebar house journals. Yang kedua ada jumlah eksemplar. Yang ketiga ada penggunaan warna. Dan keempat ada jumlah gambar atau foto. Yang kedelapan ada eksternal. Eksternal masuk ke dalam program humas sebagai media yang diarahkan pada publik untuk tujuan yang tepat. Selanjutnya ada financial public relations. Menurut Buncher, financial public relations yaitu ilmu berkomunikasi dengan target tertentu atau halayak masing-masing atau secara umum tentang aktivitas dan kondisi perdagangan perusahaan, status keuangan, strategi, dan nilai secara konsisten sehingga mereka dapat mengevaluasi investasi mereka secara akurat. Selanjutnya yaitu internal PR. Cakupan dalam internal PR meliputi yaitu yang pertama, pentingnya hubungan manajemen dengan karyawan. Manajemen yang bijaksana akan menyadari bahwa banyak pemogokan dapat dihindari jika saja mereka berkomunikasi lebih baik dengan para pekerja. Dengan demikian, PR internal adalah kunci keberhasilan dari suatu manajemen. Lalu yang kedua yaitu pemberdayaan karyawan. Melalui pemberdayaan, karyawan akan merasa bahwa mereka memiliki wewenang untuk menangani suatu masalah secara bertanggung jawab sesuai dengan keputusan mereka. Dan yang ketiga yaitu audit komunikasi internal. Audit komunikasi internal merupakan survei sikap karyawan untuk mengukur sikap karyawan dan tingkat moral staf. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka manajer PR internal dapat
dapat memastikan bahwa betapa berharga dan puasnya perasaan karyawan. Manajer PR internal juga harus dapat menyarankan solusi jika ada suatu masalah tertentu. Jika loyalitas staf rendah, ini kemungkinan karena karyawan tidak memahami visi ataupun misi sebuah organisasi. Dalam situasi seperti itu, manajer PR memiliki peran penting untuk mengalirkan informasi dan untuk menghasilkan sebuah partisipasi dari inisiatif-inisiatif tersebut. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.